شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع مشايخنا ومشايخنا ونحصر شيخنا مربي أرواحنا شيخ مسبر شيخنا مربي أرواحنا شيخ ولجميع مشايخ سارق سماء وصول العيش أحياء علوم الدين صاحب ذكر جماعة اسمع جميع مجلس صفات كروان اسمع جميع مصنف الكتب التي في شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا سيدتنا وسيدتنا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا هنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah kagem majelis punika Sedaya kagem sedaya jamaahipun mugi-mugi majelis punika tansah didadosaken majelis ingkang manfaat ingkang barokah fid din wa dunya wal akhirah. Sedaya jamaahipun mugi-mugi tansah dipun paringi ridho kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun gampelaken sedaya urusanipun, keluarganipun didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Zurriyahipun didadosaken zurriyah ingkang shalih lan shalihah ingkang dereng jaibasan mugi-mugi enggal diparingi jodoh ingkang saleh ingkang salehah. Mugi-mugi sedaya diparingi kesehatan lan menawi sampun dugi titi mancinipun mugi-mugi sedaya pinaringan husnul khotimah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah kagem masjid punika mugi-mugi tansah didadosaken masjid ingkang makmur kalian Allah Subhanahu wa taala, ingkang maringi manfaat dhateng lingkungan sekitaripun. Sedaya takmiripun diparingi sabar amanah kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya tiyang ingkang sampun wakaf ingkang jariyah ingkang sampun berjuang dhateng masjid punika mugi-mugi sedaya tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah kagem tujuan masjid punika, bilih masjid punika anggadhahi tujuan bebasaken tanah wonten teng timuripun masjid punika. Mugi-mugi
Tujuan punika dipun gampilaken kalian Allah, diparingi Amin. kelancaran, dipun paringi kemudahan, lan Amin. mugi-mugi tanah ingkang badhe dipun tumbas nika dipun dadosaken tanah ingkang manfaat, ingkang barokah, Amin. kagem saged kagem perjuangan li syiar dakwatil Islam li syiaril Islam Amin. wa nashril ilmi wal ulum bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nyuwun ikhlas sing penggalih kita waosaken suratul Fatihah, suratul Ikhlas kaping 3, suratul Falak, suratul Nas kalian ayat kursi kang ganjaranipun kita tujuaken dhateng sederek kita, rencang kita, tiyang sepah kita, almarhum Bapak Ahmad Supeno, salah setunggal aktivis Jamaah Fokus. Kita niati nyampung seduluran boten namung teng donya tapi ngantos ilal akhirah. Mugi-mugi kanthi waosan surah-surah kala wau almarhum pinaringan kesaenan wonten ing alam barzah, dipun panggenaken wonten panggenan ingkang sae. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dikempalaken kalian para sholihan sholihin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله الطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله الطف بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله علم السر منا لتكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا علم السر منا لتكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا علم السر منا لتكشف ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
كرمي الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك ربنا تقبل منا سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي Amma ba'd hadratal muhtaramin kang kula hormati para alim, para sesepuh, para sederek sedaya jamaah kegiatan rutin fokus alhamdulillah dalu punika kula panjenengan sedaya saged makempal walih wonten kegiatan rutin ngaos malam Kemis kegiatan rutin fokus mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya estu-estu tansah sesarengan kaliyan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kundur saking majelis punika mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah amin amin ya rabbal alamin kaping kalih shalawat saha salam mugi tansah katur kunjuk dhateng ngarsanipun baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun bijang yaumil qiyamah. Bapak, para sedherek ingkang kula hormati, niki sekelangan kanca sitok malih nggih. Wis muga-muga lintune sehat, panjang yuswa. Mugi-mugi sing pun wangsul sedaya sedherek kegiatan fokus nggih penaringan seneng bungah terus nggih pun supek prinsip kula panjenengan sedaya teng fokus niki ya seduluran sakdawane zaman ora kok nalikane urip tok tapi nalikane sampun enten rencang sing wangsul nggih pun kesupen paling boten nalikane salat nalikane tangi penginggih didongaaken wis mugi-mugi njing ben kula panjenengan sedaya lan sedaya tiyang sing sampun bentuk kegiatan punika dikempalaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Monggo langsung kemawon kita lanjutaken sinau dalu punika tasih bahas tentang bab haji lan umroh nggih bab haji lan umroh kula enten di napa dikritik oleh salah satu guru kami kowe wani ngaji bab haji umroh deh kowe kan durung nglakoni ngoten sempet bingung nggih jawab piye terus akhirnya guru sing lintune jawabi rapopo mergo ilmu sing urung diamalno niku kaya uwit sing urung ana wohe. Tapi senajan urung ana wohe, wite niku enek manfaate. Minimal iso gawe iyup-iyupan, minimal godhonge kena gawe rambanan nggih. Dadi akhire lanjutno ae gak apa-apa. Mbok menawa barokah belajar haji lan umroh sedaya saged haji kalian umroh. Dan ini juga menjadi jawaban nggih, menjadi dalil bagi orang-orang yang selalu mengkritik
jarene ustate wis ngerti dalile rabi papat, tapi nyatane bojone jek sitok ae. Lah ini dalilnya seperti itu. Ilmu niku yo gak kudu kabeh diamalno, nggih. Nggih, niku jawaban atas kritikan. Padahal asline yo gak wani kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala yajibani, ini ki winane dereng kula bahas sing niki. Wala yajibani lan ora wajib apa haji lan umroh illa ala muslimin kejaba ing atase wong muslim. Hurrin kang merdeka, mukallafin kang mukallaf. Mustatiin kang mampu, ma'a imkanil masiri sertane konganging lakoni perjalanan wa takhliyatid thariqi lan amane dalan. Terus haji kalih umroh niku ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang Islam. Maksudnya napa la yajibani illa ala muslim niku yang wajib dan juga sah untuk ngelakoni haji kalih umroh niku namung tiyang Islam. Adapun orang kafir niku jane wajib. Nggih, jane wajib. Tapi karena dia napa kafir, maka dia tidak dituntut. Jadi jenengan gak oleh nyeramai wong-wong sing kafir-kafir kowe haji kudune ndak. Karena andaikan mereka melaksanakan pun tetap mboten sah. Artine napa? Niku minangka istidraje Gusti Allah, mereka dibebaskan dari kewajiban haji umroh, kersane sok mben niku siksane dobel-dobel, ngoten lho, siksane dobel-dobel. Wa kharaja bil kafiril asli al murtad. Nah, beda malih ketika hukumnya adalah orang murtad. Nauzubillah min dzalik. Nek tiang murtad niku mereka wajibnya tetep, tapi umpamane nglakoni mboten sah. Niki bedane. Makane napa kok hukume seberat itu, mergo murtad niku luwih elek teko kafir. Lah terus illa annahu idza mata kula ketwingi niku radange kaya kudu kumat nggih, dados sepunten lek suarane rada alon. Illa annahu idza mata wa huwa fi hali riddatihi fala yaqdiyani anhu. Mergo tiyang murtad niku dia wajib haji tapi gak sah nglakoni, ketika dia mati pun mboten angsal di qodoi atau dikajekno. Jadi nun sewu, misalnya jenengan wis turah bondo, enek dulure sing naudzubillah murtad mati, terus mergo dulure jenengan kajekne mboten angsal. Mboten angsal. Wis ngguwak dhuwit gak sah pisan nggih. Ngguwak dhuwit gak sah pisan, karuan dhuwite sumbangno Masjid Mujahidin ge tuku tanah nggih. Ngoten. Hurrin, syarat yang kedua, syarat sah dan juga syarat wajib yang kedua bagi orang yang haji niku adalah orang yang merdeka. Fala yajibani alal abdi. Maka haji dan umroh niku mboten wajib bagi budak. Jenengan duwe budak, misale negara Islam balik jenengan duwe budak jenengan niku gak wajib nglakoni haji kalih umroh, tapi umpamane nglakoni sah. Umpamane nglakoni sah. Mukallafin. Nah, syarat yang selanjutnya yang berkewajiban haji niku man balagha akilan. Orang yang mukallaf. Mukallaf niku wong sing baligh dan juga berakal. Winginane terkait haji dan umrohnya anak kecil sudah kita bahas. Sakniki akilan. Makanya wong sing gak duwe akal, senajan sugih, senajan mampu, maka dia juga tidak wajib haji. Wis to, pokoke panggah penak niku wong gendeng. Wong gendeng niku napa-napa gak wajib. Salat gak wajib, poso gak wajib, kaji niku gak wajib. Makanya lek pengen gak wajib kabeh syaratnya cuma gendeng. Silahkan yang mau mencoba. Bon. Terus mustati'in, lah niki sing radi panjang. Syarat yang selanjutnya, syarat wajib haji kalih umroh yang selanjutnya niku adalah mampu. Winane sempat kita bahas sedikit tentang mampu niki bagaimana. Teng mriki dijabaraken wa mimma yushtaratu li wujubil haji wal umroh al istita'ah.
adalah mampu. Lah mampu teng mriki dibagi menjadi dua. Al awwalu istita'ah bin nafsi. Maksudnya istita'ah dari sisi fisik, dari sisi dirinya sendiri. Orang ini harus mampu. Makanya sakniki, mboten sakniki, beberapa tahun yang lalu ketika haji tasik dipegang oleh Kementerian Agama, wonten namanya tes istita'ah. Jadi ketika surat istita'ahnya tidak keluar masalah kesehatan, maka orang tersebut tidak lolos untuk berangkat haji. Umroh pun juga begitu, ketika tes kesehatannya tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak bisa berangkat umroh. Kembali lagi bagaimana ketika orangnya melakukan praktek-praktek sing tanda kutip overlap agar dia bisa berangkat haji dan umroh. Jawabannya sama dengan kemarin, tetap sah hajinya tapi haram menurut madhab kita. Ya, ketika misalkan istita'ah kesehatannya tidak lolos, dia bayar dokternya untuk membuat suratnya berubah menjadi lolos, hukum menurut madhab kita hajinya tetap sah tapi haram. Menurut Imam Nawawi wala yam'udu an qabuluh. Jadi kemungkinan diterimanya 0,01%. Itu lek menurut Imam Nawawi. Lek menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal bahkan langsung tidak sah ketika ada praktek-praktek kecurangan yang seperti itu. Bon. Terus masuk daripada kategori istita'ah bin nafsi. Nggih, masuk daripada istita'ah bin nafsi niku adalah sangu. Sangu niku masuk dalam kategori istita'ah bin nafs. Maksudnya sangu niku pripun? Kalau dulu adalah harta yang cukup untuk membeli tunggangan. Lek riyen kan mergo numpak unta, numpak jaran, untuk membeli tunggangan dan biaya perawatan di jalannya. Terus biaya untuk dirinya dalam perjalanan dan biaya orang-orang yang ditinggalkan ketika melakukan perjalanan. Termasuk juga biaya kendaraan sing kanggo momot barang. Mergo riyen lek unta, jaran niku kan wonge karo barange pisah. Jadi itu wajib. Lah misalkan kok ndak punya itu semua, maka dia tidak wajib dan juga tidak harus ngoyo untuk melakukan ibadah haji. Terus teng mriki dijelaskan fa illam yahtaj li hamliz zati kama huwa musyahidun fi haji hadhil ayyam. Andaikan hal-hal seperti itu sudah tidak dibutuhkan sebagaimana haji zaman sekarang, fala yahtaju ila hamli awiyatih itma yatazawwadu bihi fi hadhil ayyam an-nuqud al-maliyah litahsiliz zat fala budda minha. Jadi contoh haji sakniki niku sudah ndak butuh seperti itu. Haji sakniki niku sing penting napa? ATM. Pokoke ning dindi nggo ATM aman. Makanya kalau dilihat dari sisi itu, ATM juga merupakan syarat bagi seseorang untuk wajib melakukan haji. Tapi maksudnya ATM sing enten isine. ATM tok digowo ya gak kanggo nggih. Maksude isine ATM sing penting nggih. Nggowo ATM tok kacau niku nggih. Naam in kana yaktasibu fi safari fa huwa mustati'un lizat fayajibu alaihi. Termasuk orang yang dikatakan mampu niku adalah orang-orang yang di dalam perjalanan hajinya niku bisa menghasilkan cuan. Artinya napa? Dia berangkat haji atau umroh tapi di dalam perjalanannya niku dia bekerja. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu maka dia dianggap mampu. Nah, lek dianggap mampu berarti wajib untuk melakukan ibadah haji. Contohnya mungkin pilote, sakniki pilot pesawat. Pilot pesawat kan di dalam perjalanannya dia dapat gaji. Nah, kok gaji ini cukup untuk membiayai dirinya haji atau untuk membeli izin tasrih haji, maka dia wajib untuk haji. Pun
Wa kama yushtaratu wujuduz zati wa auiyatihi kadzalika yushtaratu wujudul ma wa auiyatihi wa ujratu hamlihi in kana yuhmalu fil amakin allati yu'tadu hamluhu fiha. Jadi intine semua sarana dan prasarana sing bisa nggarakno nyaman seseorang ibadah haji dan umroh maka itu wajib. Ketika ada yang belum terpenuhi atau tidak dimampui maka orang tersebut tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Lah, termasuk di dalamnya yushtaratu fi kulli ma dzukir min wujudi zat aw samanihi wal ma kaunuhu bi samanil misli. Termasuk napa syarat wajib haji niku kan wau nggadah sangu, nggih, nggadah sangu mampu untuk membayar. Nah, yang dimaksud mampu membayar ini adalah dengan harga yang masih dianggap normal secara syariat. Andaikan kok biaya berangkat haji kali umroh itu sudah tidak normal secara syariat, maka seseorang walaupun mampu tidak wajib untuk haji kali umroh. Makanya nuwun sewu, salah satu gurunya guru kami Yai Haji Abu Fadl Senori sing gadah kitab Durrul Farid, beliau salah satu gurunya Romo Yai Haji Maimun, guru kami. Beliau pernah menfatwakan bahwasanya orang Indonesia niku sudah tidak wajib haji. Dulu nggih, dulu beliau memfatwakan seperti itu. Dan ketika kula mempelajari kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kami juga menemukan bahwasanya Romo Yai Hasyim itu pernah melarang umat Islam untuk berangkat haji. Raisul Akbar Nahdlatul Ulama itu pernah melarang umat Islam berangkat haji. Alasannya nopo? Karena biaya haji yang mereka bayarkan masuk ke kantong penjajah. Niku wonten kitab Mbah Hasyim. Dadi yo paling boten yo kita kan ngaku NU yo belajar kitab Mbah Hasyim bareng lah. Ya itu dulu pernah. Lah sekarang bagaimana? Ya monggo nanti untuk tahun ini kita tunggu keputusan pemerintah, apalagi di tengah situasi sing mboten jelas niki. Cuma nggih mugi-mugi tetap berangkat nggih sakno sing wis ngenteni suwi. Mugi-mugi tahun ini tetap ada haji dan selamat nggih, selamat sedaya pun. Terus wahal al-i'tibar biwasailin naqli al-haditsah awil qadimah fi hadhil ayyam. Yang dimaksud angkutan itu sing napa dianggap seseorang mampu atau wajib untuk melakukan haji itu ketika mampu untuk membayar biaya angkutan sakniki napa yang dulu nggih, yang jelas sing sakniki nggih, yang sakniki selama itu masih dalam batas wajar. Soalnya nggih mesti nek musim-musim haji biaya itu pasti naik. Tapi lek naiknya sudah di luar nalar, maka itu bisa menggugurkan kewajiban haji seseorang. Pun wasalis min syurutil istita'ah ayyakuna ma'a imkanil masir wal muradu bi imkanil masir ayyabqa minaz zaman ba'da wujudiz zat war rahilah. Jadi ngeten, syarat yang selanjutnya untuk seseorang niku wajib nglakoni haji nggih, imkanul masir, dia mampu untuk melakukan perjalanan. Maksudnya mampu melakukan perjalanan bagaimana? Ketika dia berangkat dari tempat tinggalnya sampai tenggene tanah haram, dia masih nemoni waktu untuk melakukan ritual ibadah haji. Terus lek jenengan kok budale Syawal niki tapi numpak sepeda motor, kan bisa dipastikan dugi Mekah wukuf wis mari. Lah tiyang lek gak wukuf otomatis gak bisa dinamakan haji. Nah seperti itu tidak wajib. Makanya jenengan atau misalkan jenengan duwe amalan nopo kuat melaku mriki Mekah, itu juga tidak wajib. Mlaku keng bulu moro Mekah atau yang banyak terjadi nopo goes niku nggih, itu tidak wajib. Tidak wajib. Umpama ngengkel ya mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pokoke nggih syaratnya di sana nemoni armusna lah. Arafah, Musdalifah kalih teng Mina niku. Kersane hajinya bisa dianggap sah. Warabi' tahliyatut thariq. Lah ini yang tadi kita bahas, termasuk syarat wajibnya haji adalah keamanan ketika perjalanan dan ketika melaksanakan ibadah
haji. Nah, karena sekarang ibadah haji ini niku diatur setiap pemerintah negara, maka ya kita wajib manut. Ketika sebuah negara pemerintahnya mengatakan keberangkatan haji tidak aman, maka kita wajib mengikuti. Kok umpamane ngengkel, winginane kita bahas, terus yang mereka kena rudal balistik mati, maka dia tidak syahid, bahkan mati sangit, nggih. Pun. Wal khamis subutuhu 'ala rahilah al markubah bila dororin syadidin. Faman lam yasbut 'alaiha aw sabata bi dororin syadidin limaradin wa ghairihi falaisa bimustati'in. Yang kelima termasuk syarat wajib sing boten dibahas teng kene kitab niki, tapi dibahas teng kitab syarah adalah dia mampu untuk tetap ada di dalam angkutan yang membawanya ke Mekah. Jadi ngeten, istitoah itu harus dari awal sampai akhir, bukan hanya ketika budal dari Indonesia kuat tiba-tiba dia punya fobia ketinggian, numpak pesawat moro-moro lumpuh. Lah, ketika seperti itu maka istitoahnya sudah hilang, kewajibannya gugur. Nggih. Jadi istitoahnya harus tetap dari awal berangkat sampai dia sampai sana, sampai melakukan rangkaian ibadah haji. Wasadis wujudul wasabi yuzadulil mar'ah. Nah, ini khusus untuk perempuan adalah wa huwa khuruju mahramin ma'aha, harus disertai dengan mahram, au zaujin, atau disertai suami. Wa in lam yakun kullun minhuma siqqatun, walaupun mahramnya atau suaminya ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Pokoknya kudu enten mahrame, kudu enten atau suaminya. Li annahu yushtaratu ma'a khuruju man kana lahu ghiratun 'alaiha. Mergo ngeten, sak gak kenek dipercayane bojo kalih dulur mahram, nggih. Itu mesti isih ana rasa khawatir, rasa cemburu nalikane dulur wedoke utawa bojone niki digodha wong liya. Sak bejat-bejate wong, nggih. Lek roh bojone digodha wong liya niku mesti sik pegel. Sak bejat-bejate dulur, lek roh dulur wedoke di wong liya niku pegel. Makanya itu alasannya kenapa perempuan wajib didampingi mahram atau suami. Wa mislu khurujil mahram ma'aha khuruju abdiha athiqah. Atau kalau memang ndak punya mahram, ndak punya suami, bagaimana? Dia harus disertai oleh abed budak. Lek cara sakniki nggih khodim lah, nggih. Khodim yang bisa membersamainya dalam perjalanan. Cuma syaratnya lek khodim niki harus siqah, harus bisa dipercaya, mboten kados suami tadi. Au niswatin siqatin sintani fa aktsar litakmana ala nafsiha. Atau lek memang wis mboten enten dulure, gak ana bojone, ini bagaimana? Maka dia tetap boleh berangkat haji bersama dengan para wanita-wanita yang bisa dipercaya. Nggih, niku. Terus kebolehan niki, nggih, kebolehan tadi maksudnya oleh lunga kalih khodime, oleh lunga kalih kumpulan perempuan walaupun tidak disertai mahram kalih suami, berlaku untuk ibadah haji dan ibadah umroh sing wajib. Artinya yang pertama kali. Tapi lek nalikane haji kali umroh niki sunnah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Lek sunnah boten saged fala yajuzulaha al khuruj lahu walau ma'anis watin. Jadi dia haji sunnah atau umroh sunnah wedok bareng kanca-kancane wedok tanpa ada mahram, tanpa ada suami, niku hukumnya haram. Niku hukumnya haram. Wal amratu al jamil mislul mar'ah. Cah lanang sing ayu. Cah lanang sing ayu hukumnya niku sama dengan hukumnya perempuan. Makanya Gustiar ini juga hukumnya sama kali perempuan. Harus ada mahramnya, nggih. Harus ada mahramnya. Oh, pokoknya lakone Gustiar nih, nggih. Pun niku wau istitoah bin nafs.
Sekarang wa amal istita'atu bil ghairi fa innama takunu fi mayyitin. Lah, yang kedua niku ada yang namanya istita'ah bil ghair. Maksudnya tapi mampunya ini karena ada orang lain. Kasus ini terjadi pada dua perkara. Satu, hajine tiang yang sing sampun wafat, yang kedua hajine tiang sing lumpuh. Kemarin sempat kita bahas, kemarin sempat kita bahas. Pokoknya intinya boleh nyewa uang, bayar uang untuk melakukan ritual ibadah haji bagi orang yang wafat atau bagi orang yang lumpuh. Pun. Terus selanjutnya khotimatun teng mriki sebelum masuk kepada rukun haji, yadkuru al ulama fi kutubihim umuron muhimmatan tata'allaku bis safar. Para ulama sebelum membahas rukun, sebelum membahas wajib, sebelum membahas sunnah-sunnah haji, para ulama membahas perkara-perkara penting yang berhubungan dengan perjalanan. Karena nopo ibadah haji kali ibadah umroh niku jelas ada yang namanya perjalanan. Sing dibahas nopo mawon fa awalan la budda li muridis safar min ajli nusuk qabla safarihi ayyata'allama ma yahtaju ilaihi fi safarih. Wajib bagi orang yang hendak melakukan perjalanan haji dan umroh, niki khusus sing perjalanan haji kali umroh, mempelajari apa yang dibutuhkannya saat perjalanan, dereng saat haji umroh saat perjalanan. Min ahkamit tayammum, yang pertama harus dipelajari tentang tata cara tayammum. Mergo perjalanan mriki Mekah niku lumayan suwi. Ning dhuwur pesawat gak oleh nggawe banyu. Nah ini berarti tayammum. Lah jenengan tayammum ning pesawat bagaimana? Mergo tayamum itu membutuhkan debu, sedangkan teng pesawat niku wis gak enek debu. Nah, itu jenengan harus belajar. Terus wa mawaqitus shalah wa ma'rifatul qiblah. Yang kedua yang harus dilakukan dan yang harus diperhatikan bagi musafir, khususnya musafir haji kali umroh, adalah tentang waktu sholat, tentang mengetahui kiblat dan bagaimana caranya sholat dalam perjalanan. Niki penting. Kenapa? Alasane tiang budal haji kalih umroh niku golek pengapurane Gusti Allah. Tapi lek gak ngerti ilmune salat, iso-iso malah ninggalno salat. Kira-kira golek ngapurane Gusti Allah tapi gak salat niku mungkin napa mboten? Kira-kira sami ibaratnya jenengan njaluk pedah CRF ning wong tuwa, tapi njaluke karo jenengan keplaki nuwun sewu, wong tuwa jenengan keplaki, kira-kira malah diwehi napa mboten? Mboten. Nggih. Jadi seperti itu. Jangan sampai tujuan kita haji kali umroh golek pengapurane Gusti Allah tapi malah ninggalno salat. Pun. Terus wa ma'rifatu syurutil qasri wal jam'i. Nah niki syarat qasar kalih jamak. Ini harus paham. Karena nopo nanti dalam rangkaian ibadah haji nalikane wukuf teng Arafah terus mau bertolak ke Musdalifah itu ada prakteknya. Zuhur sana dijamak takdim nalikane wukuf teng Arafah, mangke maghrib kalih isya biasanya dijamak takhir ketika sudah di Musdalifah. Ini harus nawa dipelajari. Wa kadzalika la budda min ma'rifatihi li sifatil manasik min furudin wa wajibatin wa mufsidatin wa mahduratin hatta yaqa'a hajjuhu kamilan min ghairi khalalin wala naqsin. Nah, terus ketika sudah perjalanan maka wajib juga mengetahui ilmune haji kalih umroh. Kalih nuwun sewu kula wau sinau teng kitab napa nggih Manasikul Kubra, salah satu sing paling jarang dibahas oleh para ulama fikih selain ilmu-ilmu salat, ilmu jamak qasar niku napa? Ada yang namanya ilmu toilet. Toilet teng Mekah Madinah napa malih nalikane haji kali umroh itu kan ndak bisa menampung 100%. Antrian panjang. Lah ini nek jenengan kok ngenak-ngenak nih ning WC padha mbek ning Indonesia, nuwun sewu BAB ngentek rokokane Samsu sampai entek digedor kancane. Nah,
otomatis butuh cepet. Nah, dalam cepet ini nanti ada ilmu-ilmu penting tentang ilmu toilet. Jujur mawon kula ki ambak baru 1 kali baca tentang ilmu pertoiletan ketika haji kali umrah. Jujur mawon. Jadi itu memang penting. Nah, kapan-kapan kita belajar lah tentang itu nggih. Karena memang jarang sekali yang nyinggung tentang ilmu toilet niki. Pun. Alasane nopo fa inna katsiran minan nas yarji'u bila hajjin bisababi adami sihhati ikhramihi aw tawafihi aw sa'ihi. Karena menurut pengarang kitab niki, kenapa hal itu semua wajib dipelajari? Banyak manusia di zaman sekarang budal kaji. Teng griya nggih slametan walimah safar. Nggih, mulih yo diceluk kaji, tapi pada faktanya ternyata hajine mboten sah. Niki menurut pengarang niki lho nggih, gak kula. Aja ngamuk teng kula jenengan, teng mriki enten. Karena alasannya seperti itu. Fa illam yata'allam hadhil umur napa? Walakinnahu sahiba aliman yusaku bidinihi wa ma'rifatihi jazalahu ada'un nusuk. Ada catatan. Jenengan boleh haji kali umroh tanpa belajar. Ada. Boleh. Dengan catatan napa? Jenengan bareng karo wong sing paham ilmu haji kali umroh. Lelek jenengan barenge karo wong sing padha gak ngertine, wah niku bahaya nggih, niku bahaya. Makane cari teman yang napa paham. Paling mboten lek jenengan gak gelem belajar, gak gelem kangelan belajar, jenengan cari teman yang seperti itu. Cuma sakniki nuwun sewu lek kita enggak belajar sendiri angel. Soalnya kebanyakan jamaah haji dari negara kita niku tiang-tiang sing usianya sudah 60 70 ngelakoni manasik cuma 10 kali. Nuwun sewu, fokus ini ngaji sudah 4 tahun. Kulo jenengan belajar bareng-bareng bab kaji niku cek gak paham-paham. Pemeneh sing trimo 10 kali dengan usia yang seperti itu. Nah, makanya niki sangat penting sekali sing badhe tindak umroh haji dipelajari rumiyin. Qala sahibu Fathil Alam, tenggene kitab Fathul Alam disebutkan wa minal ajab anna katsiran min abna'id dunya alladzina la ilma lahum bil manasik yashulu alaihim infaqul amwal al katsirah fi safaril haji wal umrah min ghairi hajatin ma'asyarafil muharram. Termasuk keajaiban dunia di akhir zaman adalah banyaknya orang yang menginfakkan hartanya untuk daftar haji tapi gak gelem sinau bab haji. Dan pentasorufan itu bahkan nggih teng mriki terus Syekh Izzuddin termasuk pentasorufan harta yang haram. Teng mriki nggih. Wala yashulu alaihim infaqul yasir fi safari man yu'allimuhum ma yahtajuna ilaihi fi safarihim. Alasan harame kenapa? Karena dia dengan mudah mengeluarkan uang. Saat ini daftar kaji pinten? 25 panjat 25 nggih. Karena dengan mudahnya gua duit 25 juta nggih, untuk dia berangkat, untuk dia melakukan sesuatu yang tidak dimengerti. Wala yasuhulu alaihim infaqul yasir fi safari man yu'allimuhum. Tapi dia ndak mau corokon bayar 20 juta untuk bayar orang ngajari dia ilmu haji kalih umroh. Tapi tak potong. Ojo dikira kula mboten ya, ojo salah paham. Kok dia ustadze berarti ya mboten. Jadi naudzubillah min dzalik, artinya teng mriki dalam kitab Fathul Alam kritikannya seperti itu. Dan ya niki memang fenomena. Jadi ya seneng gak seneng, kula gak seneng jane nyampe nek kados ngeten karena napa? Rawan untuk disalahpahami. Tapi ya seneng gak seneng niki namanya ilmu harus saya sampaikan. Jadi kadang kita niku gak eman gua duit akeh untuk sesuatu yang pada hakikatnya ndak bermanfaat untuk kita. Nuwun sewu. Budal kaji gua duit akeh gawe walimahan gede nglumpukne dulur-dulur mengumumkan kalau haji tapi nggak ngerti ilmu haji niku kan dalam hakikatnya kan ndak manfaat. Manfaatnya nopo? Ben mulih diceluk kaji
kan tidak ada manfaatnya. Ngoten lho. Jadi ya monggo lah pola-pola seperti itu kita rubah. Jenengan sing wis belajar bab kaji ya kudu wani nek enten tanggane kaji, tanggane umroh ya diajari tipis-tipis nggih, diajari tipis-tipis. Wa naqala anil Ghazali terakhir la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lamu hukmallahi fih. Jadi ngeten, dalam masalah haji kali umroh itu kan banyak pendapat. Jadi misalnya jenengan mikot saja atau ikhram saja, ada yang mengatakan boleh di pesawat, ada yang mengatakan boleh di bandara, ada yang mengatakan harus dari asrama haji. Ini bagaimana? Semuanya boleh diamalkan dengan catatan jenengan pun ngertos kalau ada qaul ini, ada qaul itu. Tapi lek jenengan dereng ngertos, jenengan moro nglakoni, wah mesti iki enek dalile. Engko tak ngubungi Ustaz Asy'ari tak kon golekne dalile. Ini yang ndak boleh. Jenengan harus tahu dulu kalau ada dalilnya baru nglakoni. Oh aku melok ulama iki mergo enek. Tapi lek jenengan durung ngerti, wis engko bene digolekno tak order dalil. Nah itu ndak boleh, nggih. Order dalil ini ndak boleh. Makanya jenengan lek tanglet dalil teng kula kadang ya gak tak jawab mergo ngertos lah, nggih sing takok sapa, wah ini order didol dalile nggih. Jadi mboten, belajar dulu, ngerti ada perbedaan pendapat baru diamalkan. Jangan mengamalkan dulu baru nanti mencari perbedaan pendapat. Pun niku terus terakhir yustahabu kesunahan safar, nanti kita bahas kalih rukun-rukun haji menawi badhe. Berarti tasik niki syarat wajib lan syarat saya haji nggih yang kita bahas. Menawi wonten pertanyaan kita bahas riyen kalih ngopi kalih santai. Menawi mboten wonten nanti kita masuk kepada yang selanjutnya, sunnatus safar lil hajj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau orang sudah berhaji 1 kali, terus dia sudah umroh 2 kali, itu kalau seumpama dia lebih afdolnya mana? Mau berhaji lagi atau umroh lagi, atau uangnya untuk fakir miskin? Sampun nggih. Namun niku nggih pertanyaane. Jadi langsung mawon kula jawab. Kula pun sinau dadi wani langsung jawab. Tadi saya sudah baca tentang itu. Kemarin juga sudah kita bacakan tentang kitab niki, wal al-hajju wal umrah wajibani fil umri marratan wahidah. Haji dan umroh niku wajib bagi seseorang selama seumur hidup hanya 1 kali. Ketika sudah pernah melakukan haji, sudah melakukan umroh, maka kewajibannya sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur. Napa malih wau deskripsine umrohnya sudah 2 kali nggih, 2 kali. Terus niki badhe haji malih, badhe umroh malih, lebih baik mana? Dilaksanakan keinginannya untuk haji kali umroh atau uangnya diinfakkan kepada hal lain yang lebih bermanfaat, contohnya fakir miskin? Langsung jawabannya lebih baik untuk fakir miskin atau dialokasikan untuk menghajikan atau mengumrohkan orang lain atau saudara sing teng mriku tasik wonten hubungan kerabat. Ngoten. Tadi langsung teng napa nggih wau? Insyaallah teng Hasyiah Jamal takbirnya langsung seperti itu. Jadi kenapa? Karena niku wau kewajibannya sudah gugur. Terus berangkat haji kalih umroh malih itu sunnah. Sedangkan it'amul ja'i, mengenyangkan orang-orang yang lapar, nuwun sewu, fakir miskin itu kan berarti orang sing mungkin ndak punya bahan makanan untuk besok, sing dipangan sesuk durung ngerti, atau bahkan orang-orang yang perlu biaya pendidikan untuk anaknya yang mungkin masih sekolah. Tonggone sing enten sing kok kados ngoten. Terus kita kok malah koja kaji umroh lek terus guru kula Mbah Mun wong bento nggih. Wong bento. Bahkan Mbah Mun
pandangannya lebih luas. Indonesia niku mboten nun sewu. Duh, live marai gak situ wis. Terus situ wis pokoke intine ngoten nggih, apian ditasarrufno ning gone fakir miskin. Ngoten. Beno salah live yo kula tahan-tahan nge-live niku butuh anu nggih. Artinya kula kudu ngempet napa sing ya rahasia, sing gak rahasia ya tak buka. Ngoten. Oh, mboten. Brodol manggelek dilasaken. Ngapunten. Jadi ngeten soalnya ngeten loh. Dulu ketika ngaji pun kalih beliau itu ada hal-hal yang iki aja disampaikno nang wong jaba. Ada yang iki oleh mbok sampaikno ketika ngaji tapi lek nalikane gak ngaji gak oleh. Ada yang ojo mbok sampaikno sapa-sapa. Itu ada. Jadi nggih nuwun sewu, kita harus memilah sebagaimana pesene guru nalikane ngaos ngoten. Nek jenengan nyuwun dilosaken mawon oh ngapunten. Ngapunten. Nalikane ngopi lah niku biasane kula lek ngopi niku los. Cuma jenengan ngajak ngopi kula ya rada angel e. Rada angel. Pun niku lah intine. Lebih baik dialokasikan untuk orang-orang fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan kalau sunnah itu harus yang perempuan didampingi mahramnya gitu ya. Pada saat umroh wajib sama suaminya, terus di hari keberapa gitu si suami sakit, kemudian si istri itu umroh sendiri, ambil mikot lagi, umroh sendiri, itu gimana? Kan sunnah kan itu. Nggih. Jadi ngeten. Wa yakfi fil jawaz li fardiha imra'atun wahidatun bal wa safaruha wahdaha in amanat bi khilafin nafli fala yajuzu laha al khuruj lahu walau ma'anis watin lahu bali'e teng haji walau ma'anis watin walau wa hadza 'ala al qaul bi hurmati safaril mar'ah bi ghairi mahram. Jadi berarti kasusnya sudah di Mekah. Umroh wajib pertama bareng suami, terus umroh sunnah. Jadi ngeten, kalau sudah di Mekah itu berarti niki wau yang dibahas safarnya, perjalanan dari rumahnya menuju ke Makkahnya. Nah kalau sudah di Mekah kan dia sudah bareng suaminya. Nah terus kalau masalah ambil mikot, selama di dalam dirinya ada keyakinan atau dugaan aman dari hotel ke mikot, maka boleh. Jadi yang jadi titik tekan pembahasan itu dari rumah, dari tanah airnya ke Mekahnya. Ngoten. Terus untuk apa? Vaksin itu gimana Ustadz? Itu karena vaksin meningitis. Ya, itu kan termasuk wajib apa sebagai ladang bisnis apa gimana gitu. Karena kan diwajibkan itu. Nggih. Sing ngeten. Ini sama halnya ketika kita membahas biaya nggih. Ketika kita membahas biaya itu bagaimana? Nah, sekarang kita punya pemerintah dan yang menentukan semua itu ada pemerintah. Dalam Al-Fiqhul Islaminya Dr. Wahbah Zuhaili, masalah-masalah seperti itu kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan pemerintah mewajibkan untuk vaksin meningitis, vaksin dan lain-lain sebelum melakukan perjalanan itu, maka wajib untuk mengikuti prosedur. Sami kalih sekarang nopo peraturan dari Kerajaan Saudi Arabia mulai tanggal 1 Dzulqa'dah semua orang yang tidak punya visa haji wajib keluar dari Mekah. Nah, itu ketika kita melanggar itu, ini bagaimana hajinya atau umrohnya
sah, tapi niku wau kembali kepada haram. Karena husnudonnya semua itu diterapkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang ada demi kemaslahatan haji dan juga jamaah haji. Bahkan kan wonten pernah nopo geger vaksin meningitis itu ada unsur itu selama belum bisa dibuktikan masih don, maka kita tetap wajib mengikuti. Umpamane kok memang ngoten, ya sudah ada yang nanggung, sudah ada yang nanggung. Kalau wis nebak soal-soal ini pasti metu iki. Untungnya sinau riyen no. Gak sinau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini pada tanglet Gus. Nggih, monggo. Ketika orang yang haji itu ya, Nggih. kadang-kadang itu juga teringat dengan apa yang dilakukan di waktu muda. Apa ya? Oh nggih. Entah pacaran apa sembarang lah, tentang kenangan. Ya. Itu di sana itu dia untuk berusaha untuk mengkodok sholatnya. Apa itu boleh Gus? Mengkodok sholat wajib. Nggih. Matur nuwun. Jadi mungkin ada seseorang yang ketika dulu pernah kepleset ke jalur dunia kiri lah ya, jalur dunia underground. Terus dilalah angsal rezeki tobat munggah kaji. Winginane kula wis nyindir kan ya lucu kaji gak salat. Akhirnya teng mriku ngondoki salat. Bagaimana? Pertanyaannya namung apakah boleh ngoten? Oh sangat boleh, bahkan wajib. Kalau berkali-kali mengkampanyekan monggo siapapun itu sing menawi tasik nggadah utang salat, nggih nggadah utang salat dikodoi. Yang wajib didahulukan untuk dikodoi. Ojo terbujuk dengan amalan sunnah. Nuwun sewu, kan kadang banyak wong niku semangat tahajudan tapi nek subuhan kawanen. Ada yang semangat normalnya lek Ramadan lek tarawih niku semangate gak karuan, tibake sing wajib napa dereng di sahur. Lah mungkin yang ditanyakan Mas Indra niki terkait dengan sholat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan sholat 1000 kali. Niki duwe utang 1000 salat ning kono sepisan ndak bisa, nggih. Jadi ngeten. Itu nilainya saja, nggih. Itu nilainya saja. Jadi misalnya duwe utang 1000 lah ngenteni kaji ning kono salat ndak bisa, ndak bisa. Jadi ngeten. Yang dihitung 1000 itu hanya nilainya, ora kok jenengan terus utang 1000 lunas. Mboten, mboten. Nggih. Jadi tetap wajib diqodho. Nah, niki sing mboten. Kula belajar kitab Syamsul Munirah juz 1. Niki memang kula niku semangat belajar bab salat untuk membantu teman-teman lah nggih, teman-teman sing nuwun sewu wingi kula maca bagi jenengan sing mungkin pengen oleh ganjarane tahajud tapi kok yo duwe tanggungan utang salat wajib. Ini bagaimana carane nggih, lek bengi tangi turu kodok salat itu dapat pahala tahajud. Mergo ngeten, salat bengi itu enten kalih. 1 qiyamul lail, 2 tahajud. Qiyamul lail niku pokoknya salat ning wektu bengi yang dilakukan sebelum tidur. Niku qiyamul lail. Jadi jenengan salat hajat jam 2 bengi kok dereng turu. Karo ngenteni mungkin Madrid karo Munchen main ning perempat final Liga Champion ya, ngodoi sholat isya misalnya, itu dapat pahalanya qiyamul lail. Lek jenengan dereng tilem. Tapi lek niki wau fokus jenengan kesirep. Terus mungkin ngenteni champion kok ngodoi sholat, itu dapat pahalanya tahajud. Jadi nuwun sewu, tahajud itu bisa diperoleh dengan ngodoi sholat wajib.
Jadi aja sampai ngakeh-ngakehne tahajute tapi utange dereng di sahur. Ngoten. Wis intine pokoke sing wajib disauri dhisik lah. Sing wajib disauri dhisik. Mboten usah ngenteni ning Mekah. Nggih senajan ning Mekah siji ganjarane padha 1000 nggih. Ngoten. Bukan masalah dagang niki. Pokoke diqodoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau nanya, Nggih. untuk rukun haji itu kan termasuk wajib bagi yang mampu. Ya, itu untuk pandangan umum itu finansial kan ya. Tapi bagaimana niatnya itu lebih besar daripada kemampuan finansial. Itu niatnya lebih besar dan sehingga beliau ini nekat untuk berangkat haji tanpa melalui prosedur. Ya. Seperti contoh mungkin zaman dulu Uwais bin Zubair itu ya, yang menggendong ibunya ya, yang sakit sampai berangkat haji. Bahkan itu salah satu haji yang mabrur. Dan apakah haji mabrur itu tolak ukurnya dari apa? Apa dari mungkin step-step cara beribadahnya waktu mulai berangkat sampai selesai pulang? Dan saya pernah lihat di YouTube itu ya, ada kayak apa ya, sepulang mau pulang haji itu seperti dikasih sertifikat tuh bahkan suruh bayar kan. Nah, apakah sertifikat itu termasuk tolak ukur haji yang mabrur? Padahal haji mabrur atau enggak itu kan hanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pertanyaan yang pertama adalah ada seseorang yang niatnya lebih besar daripada kemampuan finansialnya. Oke, terus niku soale pripun wau? Nekat berangkat haji nggih. Ngapunten, mungkin yang dimaksud Uwais Al-Qarni nggih. Uwais Al-Qarni. Jadi ngeten. Mungkin saat ini ada mungkin seperti itu. Nggih. Jadi sekarang itu kan banyak umroh backpacker, haji backpacker, nggih, umroh mandiri, haji mandiri. Ini bagaimana? Kemarin sudah kita bahas. Jadi ngeten. Itu bukan masuk dalam ranah rukun haji nggih. Rukun haji belum kita bahas, tapi masuknya kepada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu salah satunya adalah mampu, baik itu mampu secara fisik, kesehatan ataupun secara finansial. Dan bagi orang yang tidak mampu, bagaimana? Ketika dia ngeyel untuk melakukan haji, contohnya tidak usah jauh-jauh kepada sahabat Uwais Al-Qarni. Contohnya mungkin ambil nopo sing winginane kita bahas, talangan, talangan haji. Ini bagaimana? Boleh, tapi gak apik. Karena nopo? Memaksakan sesuatu yang belum dimampukan. Islam niku sangat gampang, tapi ojo digampangno. Solusinya bagaimana untuk orang-orang yang niatnya lebih besar daripada finansialnya? Kemarin sudah kita berikan beberapa tips nggih. Budal Jumatan sing isuk entuk ganjarane haji. Bahkan ini khusus untuk orang-orang yang secara finansial belum mampu untuk haji. Lek sing wis mampu gak oleh niki. Masih budal Jumatan isuk ya oleh untoto, gak oleh ganjarane haji. Tapi bagi yang nuwun sewu finansialnya belum mampu, nek pengen oleh pahala haji, budal Jumatan sing isuk. Yang kedua kemarin napa? Jamaah sholat subuh wiridan sampai tuluk srengenge, terus sholat isyraq 2 rakaat disambung duha 2 rakaat, ganjarane haji kalih umroh. Terus
birrul waliden, ngapiki wong tuwek juga ganjarane haji kalih umroh. Jadi seperti itu. Seseorang yang belum mampu secara finansial tidak wajib, bukannya tidak sah, tidak wajib untuk memaksakan diri berangkat haji. Kados wau kita contohkan goes, dugi bulu budal nggo sepeda goes teng Mekah. Boleh, boleh. Tapi itu tidak wajib, itu memaksakan diri. Terus yang kedua wau terkait haji mabrur. Nggih. Apakah ada patokannya haji mabrur? Secara dohir ada, kemarin juga sudah kita bahas. Pokoknya angger tiyang mantun budal kaji kalih umroh kok luweh apik tinimbang sakderenge budal haji kalih umroh, itu salah satu indikasi bahwasanya haji kalih hajine mabrur, umrohe makbulah. Itu salah satu indikasinya. Tapi nek kok mari kaji, mari umroh kelakuannya sing awale nyolong pitik dadi nyolong sapi, wah niki ndak mabrur lagi, mabur. Nggih, itu mabur. Terus terkait napa wau sertifikat. Sertifikat ini apakah bisa menjadi tanda kemabruran seseorang? Mboten. Kemarin juga sudah kita bahas, sertifikat itu banyak dijual di toko-toko atau pasar dekat hotel di Mekah sana. Banyak sekali diperjual belikan. Jadi nuwun sewu, kalau hanya modal sertifikat, hanya modal winginane napa modal celukan kaji, modal jubahan, itu tidak menjadi tolak ukur mabrur. Itu hanya menjadi tanda bahwa seseorang niku pernah budal ning Mekah. Ngoten nggih. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini menanyakan hal sholat untuk mengqadha. Ini mungkin pribadi saya sendiri ini, Gus. Saya dulu itu jarang sholat, masih kecilnya itu. Dan cara menghitungnya itu gimana, cara menggantinya itu? Kayak dihitung itu kan. Dan sholatnya itu yang jelas sholat wajib. Itu cara mengerjakannya bagaimana, Gus? Tolong dijelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wau nuwun sewu, saya perjelas dulu nggih. Wau kan teng pertanyaannya ketika kecil sering tidak sholat. Nuwun sewu, kecil itu sudah balik atau belum? Oh sampun balik. Berarti sing kecil nopo nih? Nggih. Guyon nggih. Jadi ngeten nggih, misalkan sudah balik niku kan sudah kewajiban napa salat. Terus ternyata tidak salat ya karena mungkin napa pergaulan, lingkungan atau napa. Nah sakniki pengen mengkodok. Ini bagaimana? Ketika tidak tahu jumlah pastinya niki menurut Imam Ghazali dipastikan dulu. Cara memastikan bagaimana? Ngeten. Jadi misalkan jenengan kira-kira koyoke nek setengah tahun lebih aku gak sholat, tapi nek setahun gak nyampe, berarti ambil antara di atas setengah tahun dan di bawah 1 tahun. Jenengan boleh milih 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan dan seterusnya. Pokoknya ambil sing jenengan mantepi riyin. Kalau sudah mantep, nah cara ngodoknya nanti ada 2 metode. Menurut pendapat sing abot riyin, sing abot koyoke gak kira dipilih. Sing abot, jenengan harus mengalokasikan semua waktu untuk ngodoi sholat-sholat tersebut. Jadi gak oleh ngopi, gak oleh nopo, kecuali sing urgen-urgen, kados nun sewu dahar, atau jenengan ketika cari nafkah untuk keluarga. Selain itu semua waktunya harus dialokasikan untuk ngodoi sholat. Ini pendapat yang berat. Pendapat yang mudah, pokoknya dalam 1 hari ada kodok sholat yang jenengan lakukan. Jadi misalkan sudah ditemukan, oke, saya ambil berarti saya ninggal sholat 7 bulan, misalkan nggih niki 7 bulan.
Pokoknya dalam satu hari itu ada satu sholat sing diqadha. Ndak harus mengalokasikan semua waktunya. Pokoknya dalam satu hari ada sholat yang diqadha. Ngoten. Terus ojo pendapat yang ketiga ndak akan saya sebutkan. Yes, pokoknya niku lah. Selain itu banyak sebenarnya tips-tips kersane mboten abot napa ngodhoki salat. Niku ketika mantun sholat satu kali jenengan sholat lagi. Misalkan sholat isya tadi jamaah di masjid, mantun ngoten lintune sholat sunnah jenengan nggih sholat tapi ngodhoki sholat. Jadi satu waktu ngodhoki satu waktu ngodhoki satu. Mangke dalu wayahe tahajudan ngodhoki malih. Napa malih winginane nalikane Ramadan wayahe traweh, pokoknya aja dadi imam nggih, dadi makmum jenengan niat ngodhoki sholat. Itu bisa. Itu bisa. Terus ngoten. Kalau mau ambil yang berat monggo, berarti jenengan hindari seluruh kepentingan, ojo kumpul wong ngodhoki tok. Tapi nek pengen sing enteng ya pokoknya sedina enten sing diluangkan satu kali dua kali untuk ngodhoki sholat. Atau ngene ku wau, setelah sholat ada setiap sholat sing dilakukan harian jenengan lakoni malih untuk niat qadha seperti itu. Nopo? Caranya aja, caranya. Caranya nggih sami sekali sholat seperti. Cuma niatnya yang nggak sama ya Gus. Niatnya niku sami sebenarnya. Jadi ngeten, niat ada kalih qadha itu ndak harus disindir atau ndak harus diniatkan. Mergo nuwun sewu, kewajiban sholat setiap harinya satu waktu ini kan satu kali. Lek jenengan nglakoni isake pindho wis pangeran wis ngerti oh sijine qadha iki kan ngoten. Jadi sebenarnya ndak ada niat khusus. Tapi lek memang jenengan pengen niat khusus nggih ketika jamaah niate adaan lillahi taala, lek sing nganu nggih qadhaan lillahi taala. Bedanya namung teng mriku. Nek jenengan pengen bedakno niate lho nggih. Dadi napa niat ingsun salat ngodhoki salat isya fardu krana Allah taala, niat ingsun ngodhoki salat subuh fardu krana Allah taala. Seperti itu. Nggih berarti niat ingsun ngodhoki salat asar, ngoten. Oh waktunya setelah salat asar. Ngeten. Waktu napa ba'da salat asar kalih ba'da salat subuh itu tidak boleh mengerjakan salat yang tanpa sebab. Tapi kalau salat yang ada sebabnya itu boleh. Nuwun sewu. Gerhana matahari misalnya waktu asar. Sunnah salat gerhana napa mboten? Lho jere gak oleh. Ayo, jadi ngeten. Ndak boleh sholat itu ketika ndak ada sebab. Jadi mantun sholat asar, jenengan moro-moro sholat sunnah. Ditangleti napa ba'diyah asar kaenten nggih. Atau mantun subuhan ba'diyah subuh. Ndak ada, itu yang ndak boleh. Tapi kalau ada sebab boleh. Lah ngodhoki sholat itu termasuk sholat yang ada sebabnya. Makane angsal. Nggih. Tapi nggih lek iso aja lah. Soalnya kan menimbulkan pertanyaan. Mantun asar jenengan sholat kancane mesti wah sholat apa iki? Ah ngoten. Jadi pados waktu sing aman mawon lah nggih, sing aman mawon. Aliran baru. Sholat Jumat napa? Ngodhoki sholat Jumat. Oh, kebablas turu gak Jumatan. Ya kodoknya duhur. Jadi jenengan tilem bablas masjidnya wis entek kabeh wis Jumatan kabeh ya jenengan sholat duhur. Oh, Jumatan. Oh, selama beberapa tahun ndak Jumatan. Iya, tetep kodoknya duhur. Dan jenengan arepe Jumatan dhewe, khotbah dhewe kan ya gak mungkin kan nggih. Utawa golek kanca kene sik gak Jumatan kan ya ndak mungkin nggih. Jadi ya kodok sholat duhur. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu ngapunten.
Gus, untuk keilmuan tentang sholat qadha ini memang luar biasa, namun bisa menjadi multitafsir ketika kita sudah tahu bahwa ini bisa dikodok, maka akan bisa menyepelekan, mengabaikan bahwa kok yang adaan, yang waktu adaan itu bisa diabaikan, bisa sesuk aja tak duhuran sesuk. Nah ini khawatir. Jadi ketika seseorang sudah bertaubat, sudah yakin bahwa ini saya harus punya tanggungan kodoan, maka itu yang paling penting, yang paling berdasar adalah kedepannya, mulai hari ini dan kedepannya itu adalah tetap jangan sampai meninggalkan lagi sholat fardu yang untuk adaan itu. Ini makanya tentang pembahasan soal qadha ini memang jarang dibahas karena khawatir bisa menjadikan mengabaikan, menyepelekan sholat adaan yang Nun sewu ngapunten, matur suwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngeten, ketika kita membahas kodok nanti takutnya orang menyepelekan sholat ada, oh iso kodok mboten. Jadi ngeten loh, ketika kok diniati aku tak kodok ae itu ndak bisa. Jadi kodok niku untuk orang-orang yang sholat adanya sudah toto, tapi pengen beneri kelakuannya yang ada di masa lalu. Tapi lek gak usah sholat sesuk iso dikodok, ndak bisa. Karena nuwun sewu, derajatnya sholat kodok tetap ndak akan sama dengan derajatnya sholat ada. Sama dengan kasus poso Ramadan, iso dikodok, aku gak poso tak kodok neng luar Ramadan. Puasa di luar Ramadan setahun ndak akan bisa untuk ganteni satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Jadi nggih nuwun sewu kalau memang napa ndak mungkin menurut jenengan ndak etis untuk bahas kodok, nggih kita hargai. Cuma niki kan pertanyaannya yang bertanya sudah sholat adanya sudah toto. Nah untuk ganteni napa yang sudah pernah ditinggalkan. Jadi ya harus kita terangkan karena nuwun sewu yang namanya hutang, utang niku wajib dibayar. Kira-kira jenengan duwe utang ning wong liya trimo modal sepuro wayah riyaya lunas napa mboten? Ya mboten, sama hakullah juga seperti itu. Ketika kita sudah tobat, taubatan nasuha, oke, di ngapura, tapi kewajiban ndak bisa gugur. Jadi nuwun sewu, taubatan nasuha itu salah satu tandanya, selain ndak mengulangi lagi kesalahannya, tandanya nopo? Ngijoli kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Zakat yang dhisik durung dinganu dikodoi, salat yang dulu ditinggalkan dikodoi. Itu tandanya taubatan nasuha. Lelek nuwun sewu, salat iki sesuk ae tak kodoi, itu namanya bukan taubatan nasuha. Terus nggih matur nuwun masukannya, cuma kita menyampaikan tentang salat qadha ya seperti itu tadi. Karena nopo? Salah satu tanda taubatan nasuha itu juga bayari kewajiban-kewajiban yang sudah pernah ditinggalkan. Dan kewajiban yang ditinggalkan niku tidak bisa gugur hanya dengan tobat, hanya dengan istighfar. Mboten saged. Jenengan duwe utang teng kancane wis trimo sepuro lunas, wah jaluk sepuro tok. Jadi ndak bisa. Hutang-hutang hak adami, hakullah juga harus dibayar. Ngoten. Pun iki wektale kadose pun lewat, nanti kita lanjutkan di sesi lain-lain. Hadza akhirul kalami wallahu ta'ala alam bisawab. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani maula
على حبيبك خير الخلق كلهم منه الدواب فلم تهرب وما وقع الذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى الله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن مولاه لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرك ومن محن مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Matur nuwun pangapunten ingkang kathah, mugi sedaya sehat panjang yuswa saged gampang malih. Mugi wonten manfaatipun saking napa ingkang kawula sampaiken. Hadza akhiru qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.